Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Ahmad Taufik Hidayatullah yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Imanul Mutakin. Lanjut saja, teori belajar dan aplikasinya. Contohnya di bawah itu sudah. Yaitu lanjut. Manfaat teori belajar bagi guru ada bermacam-macam, yaitu yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ketiga, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Yang ketiga, menjadi panduan guru untuk mengelola kelas. Dan yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi maksimal. Hal-hal yang harus diketahui dalam teori belajar, yaitu yang pertama, konsep teori belajar tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Yang kedua, bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, alat, dan suasana. Apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Yang keempat, tahap apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan siswa dalam proses pembelajarannya. Lanjut saja, yaitu beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar adalah diantaranya yaitu mengenali tokoh, perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan yang ditempuh untuk menemukan teori belajar yang dikemukakannya. Yang kedua, memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa tersebut, peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut. Yang ketiga, proses kekinian dari proses tersebut dan perkembangannya. Teori belajar ada 4, yaitu yang pertama, behaviorisme, kognitif dan konstruktivisme, dan humanisme. Lanjut, teori belajar behaviorisme. Ada 4 pakar, yaitu Edward Lee, Thorndike, dan yang kedua Ivan Pavlov. Yang ketiga Bruce F. Skinner, dan yang keempat Robert Gagné. Menurut pakar yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Di sini ada 3 penjelasan dari Edward. Yang pertama, belajar. Peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa, stimulus dan dengan respon. Yang kedua, stimulus. Lanjut, pembahasan yang di atas. Yang belajar itu, stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Respon. Dan yang ketiga, respon sendiri, yaitu sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Lanjut, eksperimennya itu yang mungkin seperti di contoh ini. Kita lanjut saja. Eksperimen. Kucing tadi
Eksperimen. Kucing lapar dimasukkan dalam sangkar dan di luar kotak diletakkan sepotong daging. Kucing lapar melakukan berbagai berbagai cara untuk keluar dari sangkar. Secara tidak sengaja kucing menginjak tombol dan pintu sangkar tersebut. Kunci keluar dan memakan daging. Setelah percobaan dilakukan berkali-kali, kucing menjadi makin efisien. Ya Allah. Hal ini berarti kucing dapat memilih respon yang berguna dan tidak berguna. Pakar kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Di sini Pavlov sendiri berpendapat yaitu classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen Pavlov. Lanjut. Pakar yang ketiga yaitu Bruce Frederick Skinner berpendapat bahwa operant conditioning, proses penguatan perilaku operan yang dapat berakibat perilaku berulang atau hilang. Gaya mengajar guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan drill dan latihan eksersis. Manajemen kelas berupa usaha untuk memodifikasi perilaku. Eksperimen Skinner seperti dicontoh tikus, Robert Gagnon. Ada 9 kondisi instruksional. Yang pertama, gaining attention, mendapat perhatian. Yang kedua, inform learner of objective, menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, stimulate recall of prerequisite learning, stimulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. Yang keempat, present new material, penyajian materi baru. Yang kelima, menyediakan pembimbingan. Yang keenam, memunculkan tindakan. Yang ketujuh, siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik. Dan yang kedelapan, akses performance, menilai hasil belajar yang ditunjukkan. Dan yang ke-9 yaitu meningkatkan proses penyimpanan dan mengingat. Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Dan yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Lanjut, peran guru diantaranya menyusun bahan belajar dalam bentuk yang sudah siap, seperti modul, instruksi, dan lain-lain. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat, diikuti contoh-contoh, dilaksanakan sendiri atau simulasi.
Bahan pelajaran disusun sederhana menuju kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Lanjut, peran siswa. Berlaku sesuai instruksi. Yang kedua, meniru perilaku yang dicontohkan. Yang ketiga, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Dan yang keempat, berlatih melalui pengulangan dan pembiasaan. Dan yang keempat yaitu menguasai keterampilan dasar sebagai persyaratan penguatan keterampilan selanjutnya. Lanjut. Di sini Albert Bandura menyatakan bahwasannya teori belajar sosial atau kognitif sosial dari Bandura. Pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Perilaku manusia dalam konteks interaksi, timbal balik, berkesinambungan kognitif, berperilaku, pengaruh lingkungan. Teori kognitif dan konstruktivisme. Kognitif ada 3 pakar yaitu Wertheimer, Kurtzkopf, dan Kohler. Sedangkan konstruktivisme yaitu yang pertama John Dewey, yang kedua Jean Piaget, yang ketiga Jerome Bruner. Lanjut. Wolfgang Kohler. Di sini Wolfgang Kohler tersebut berpendapat bahwasanya ada 2 pendapatnya, yaitu insik sendiri adalah pengamatan atau pemahaman mendadak hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Insik ini sering dihubungkan dengan pernyataan Kohler. Lanjut saja, yaitu John Dewey. Ada 3 pendapat, yaitu belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Yang kedua, kesadaran sosial menjadi tujuan dari semua pendidikan. Dan yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator. Jean Piaget juga berpendapat bahwasanya belajar mendasari PD, pengamatan yang melibatkan seluruh indera, menyimpan kesan lebih lama dan menimbulkan sensasi yang membekas pada siswa. Proses belajar terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Guru memfasilitasi proses terjadinya ketidakseimbangan. Lanjut, yaitu Jerome Bruner, 3 tahap perkembangan kognitif anak. Enaktif sampai 3 tahun, ikonik 3 sampai 8 tahun, simbolik 8 tahun, dan seterusnya. Belajar, upaya membebaskan siswa untuk belajar sendiri. Discovery, belajar dengan cara menemukan. Kurikulum spiral, pembelajaran materi dari yang sederhana sampai yang kompleks.
Konsep teori kognitif yang pertama yaitu siswa pembelajar yang aktif. Yang belajar yaitu proses menemukan dan memperoleh penyelesaian masalah. Yang ketiga guru pendamping, teman diskusi serta fasilitator yang memberikan alat belajar, memanipulasi situasi dan kondisi belajar. Siswa bisa belajar sehingga siswa bisa belajar sendiri. Kegiatan belajar dan fasilitas. Lanjut yaitu aplikasi teori kognitif dan konstruktivistik dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut teori belajar kognitif adalah yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Yang kelima, guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada roh atau spirit human being yang mewarnai proses pembelajaran dalam metode-metode yang diterapkan. Yang kedua yaitu guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, siswa berperan sebagai pelaku utama yang belajar, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Yang keempat, proses belajar yaitu harus menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat yaitu ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Yang ketiga, tut wuri handayani, dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Mungkin presentasi hari ini bisa dicukupi sampai sekarang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.